Sahabat-sahabat Kristus, salam jumpa dalam acara Sabtu, Sarapan Bersama Tuhan. Adapun menu sarapan hari ini diambil dari Yakobus pasal 2 ayat 17. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Mungkin tidak banyak yang menyadari bahwa hari ini adalah hari istimewa bagi gereja-gereja Kristen Protestan. Karena hari ini merupakan hari reformasi gereja sedunia. Tepat pada tanggal 31 Oktober inilah, tahun 1517, Martin Luther, seorang iman dan profesor teologi bangsa Jerman yang pada waktu itu berumur 33 tahun, menempelkan 95 dalil perlawanan terhadap kesesatan gereja Roma Katolik di depan pintu Castle Church di Wittenberg yang memang berfungsi sebagai papan buletin kota. Pada zaman Martin Luther, gereja Roma Katolik diselubungi korupsi yang sangat memalukan. Jabatan-jabatan gerejawi dibeli oleh kaum bangsawan yang kaya dan kemudian digunakan untuk meraup kekuasaan dan kekayaan yang lebih besar lagi. Seorang di antara mereka adalah Albertus dari Brandenburg yang membeli jabatan uskup agung di Mainz dengan uang pinjaman, sehingga ia harus berusaha mencari jalan untuk melunasi utangnya. Paus di Roma telah mengizinkan penjualan indulgensia, yaitu semacam surat penghapusan siksa dari api penyucian di wilayah kekuasaan Albertus, dengan syarat bagi hasil setengahnya untuk membiayai pembangunan gedung gereja Basilika Santo Petrus di Roma. Tetzel, seorang biarawan Dominikan yang pada waktu itu merupakan pengkhotbah terkenal, ditunjuk menjadi pejabat yang menjajakkan indulgensia dari kota ke kota dengan pernyataannya yang sangat terkenal. Seketika uang gemerincing di dalam peti, jiwa melompat dari api penyucian. Jemaat awam percaya bahwa dosanya dapat diampuni hanya dengan membeli indulgensia tersebut. Tetapi Martin Luther tidak setuju dengan praktek penipuan tersebut. Itulah sebabnya ketika Tetzel tiba di Wittenberg, maka Martin Luther melawan dengan menempelkan 95 dalil yang bertolak pada keyakinannya bahwa pengampunan ilahi tidak boleh diperjualbelikan. Berhubung Allah telah memberikan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Tuhan Yesus Kristus. Roma pasal 3 ayat 23 dan 24. Selanjutnya, reformasi gereja bergulir di seluruh Eropa dan dunia dengan mengusung semangat sola scriptura, hanya oleh Alkitab atau firman Tuhan, sola fide, hanya oleh iman, dan sola gratia, hanya oleh anugerah atau kasih karunia. Semangat reformasi Martin Luther mendapat respon positif, tetapi secara tak terduga dalam perkembangannya menimbulkan kesalahpahaman yang serius. Orang-orang mulai berpikir bahwa perbuatan baik yang penuh kasih dan kebenaran tidak diperlukan lagi, karena keselamatan hanya oleh iman dan anugerah. Sehingga mereka hidup semaunya sendiri tanpa ada tanggung jawab moral. Kesalahpahaman iman tanpa perbuatan inilah yang dibahas oleh Yakobus dalam teks yang menjadi menu sarapan kita hari ini. Sehingga dengan jelas dan tegas ia menyatakan, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Yakobus pasal 2 ayat 17. Memang haruslah diakui
bahwa semangat sola fide dan sola gratia gampang membawa orang ke dalam hidup yang sembrono, yang tidak selaras dengan imannya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nampaknya hal itu juga mewarnai kehidupan orang-orang Kristen pada zaman Yakobus, yang memperlakukan orang lain secara pilih kasih dan memandang muka. Jikalau orang lain itu kaya raya, maka dihormati dan disambut dengan baik. Tetapi jikalau orang lain itu miskin, maka dihina dan disambut dengan kasar. Yakobus pasal 2 ayat 1 sampai 7. Yakobus secara tegas menyatakan bahwa orang-orang Kristen yang memperlakukan sesama manusia dengan memandang muka berarti tidak mengamalkan hukum yang utama, yaitu hukum kasih. Dan hal itu adalah dosa karena merupakan pelanggaran terhadap firman Allah. Yakobus pasal 2 ayat 8 dan 9. Selanjutnya, Yakobus juga menjelaskan pentingnya iman yang disertai perbuatan dengan memakai analogi sederhana di dalam kehidupan sehari-hari. Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang," tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Yakobus pasal 2 ayat 15 dan 16. Melalui pertanyaan singkat, apakah gunanya itu? Yakobus tentu saja mengharapkan jawaban tidak ada gunanya. Sehingga berpijak dari sana, ia lalu menyimpulkan, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Yakobus pasal 2 ayat 17. Harus diakui, Yakobus seolah-olah mengajarkan bahwa iman tidak menyelamatkan, melainkan perbuatan. Apalagi di ayat-ayat sebelumnya, ia juga mengajukan pertanyaan. Apakah gunanya, saudara-saudaraku, jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Yakobus pasal 2 ayat 14. Sahabat-sahabat Kristus, supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman yang sejenis dengan dampak semangat bergelora dari sola fide dan sola gratia, maka penting dipahami bahwa Yakobus tidak bermaksud menyatakan bahwa hanya perbuatanlah yang menyelamatkan dan seolah-olah iman tidak penting. Melainkan Yakobus hanya berusaha menyelaraskan antara iman dengan perbuatan. Penyelarasan antara iman dengan perbuatan yang disampaikan Yakobus itu setara dengan nasihat yang disampaikannya pada perikop sebelumnya. Yakobus pasal 1 ayat 19 sampai 27. Yaitu supaya menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Yakobus pasal 1 ayat 22. Dan supaya beribadah sambil mengekang lidahnya sehingga tidak menyakiti orang lain. Yakobus pasal 1 ayat 26. Karena menurut pemahamannya, ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Yakobus pasal 1 ayat 27. Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Roma juga memberi nasihat yang senada. Paulus berkata demikian, jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah hukum kasih karunia? Sekali-kali tidak. Apakah kamu tidak tahu
bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk menaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah menaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Roma pasal 6 ayat 15 sampai 18. Sahabat-sahabat Kristus, sekali lagi saya ingatkan, penting kita pahami bahwa Yakobus sama sekali tidak bermaksud menyatakan bahwa hanya perbuatanlah yang menyelamatkan dan seolah-olah menganggap iman itu tidak penting. Melainkan Yakobus hanya berusaha menyelaraskan antara iman dengan perbuatan. Jadi marilah kita mengamalkan iman kita lewat perbuatan yang penuh kasih dan kebenaran. Karena sejatinya kita adalah hamba-hamba kebenaran. Selamat hidup dalam kebenaran, jadilah pelaku firman. Tuhan memberkati kita semua. Amin.